Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman kepada Al-Qur'an, pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan suci yang diisi dengan ibadah saum. Tema sesuai dengan jadwal yang mesti dibahas pada beberapa menit ke depan adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Sudah pasti semuanya juga mampu menjaga diri dari makan dan minum dan komunikasi seksual. Enggak perlu lagi ada perjuangan untuk menjaga itu. Terus apa yang mesti kita angkat dalam hal ini? Mesti kita jiwai menjaga diri dari yang halal, ya. Makan, minum siang hari secara makanannya yang tersedia, minuman yang tersedia kan halal. Kalau yang halal saja kita jauhi, mesti kita mampu menjaga yang haram. Kalau yang halal makanan kita jauhi, mesti tentunya apapun yang kita pandang itu haram di hadapan Allah, gampang mudah menjauhinya. Namun tidak sedikit orang yang mampu melaksanakan saum, menahan diri dari makan dan minum, tidak pula komunikasi seksual, komunikasi intim suami istri, tetapi menjaga mata dari yang diharamkan, lolos. Pendengaran juga mendengar hal yang tidak patut didengar, juga bablas itu. Bahkan mungkin pikiran-pikiran, hayalan, bayangan yang tidak berguna bermunculan. Memang syaitan enggak pernah berhenti untuk menggoda. Tapi kan syaitan diberogol. Diberogol dengan apa? Diberogol dengan amal ibadah kita. Hadis menyebutkan apabila Ramadan tiba, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh siapa? Pintu neraka ditutup dengan apa? Setan diberogol pakai apa? Bagi orang-orang yang memang tidak beriman, setan masih gentayangan. Zaman Rasulullah SAW masih hidup, pernah terjadi perang Badar ketika masyarakat Makkah, tokoh-tokoh masyarakat musyrikin melakukan rapat menyusun taktik strategi untuk memerangi kaum muslimin. Tiba-tiba datang seorang kakek yang tidak dikenal dari mana. Anggota rapat bertanya, "Pak, dari mana, Pak?" "Saya dari kampung sana." "Ada apa ke sini?" "Saya ingin menyumbangkan pikiran." "Silakan, apa yang akan kalian bicarakan?" Satu persatu menyampaikan pandangan bagaimana apa yang harus dilakukan untuk menghadapi umat Islam. Si kakek langsung membantah, enggak, itu enggak tepat, ini enggak tepat. Dia mengajukan pemikiran. Setelahnya selesai, dia menghilang. Oh, itu adalah syaitan dari golongan jin. Berarti pada bulan itu kan, pada bulan Ramadan itu rapat itu. Berarti pada bulan Ramadan disebutkan dalam hadis, syaitan telah diberogol dengan amal soleh kita. Diberogol dengan saum yang benar, saum yang menjaga diri dari yang halal, apalagi yang haram. Untuk apa kita jauhi yang halal? Biar nanti di akhirat yang haram pun jadi boleh. Sekarang untuk beberapa waktu yang halal saja kita jauhi, apalagi yang haram. Nanti di akhirat jangankan yang halal, yang haram pun jadi boleh. Surat Muhammad menyebutkan, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Surga, perumpamaan surga yang disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Di bawahnya sungai-sungai yang isinya air bersih. Banyak pula sungai yang isinya susu yang tidak pernah mengalami perubahan. Banyak juga sungai-sungai yang isinya khomer. Khomer ternyata buat ahli surga ada. Sekarang di dunia kita jauhi yang halal, apalagi khomer. Nanti di akhirat, jangankan yang halal, yang haram pun jadi halal. Semuanya bebas, tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat. Bahkan ayat yang lain menyebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabar gembira orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan tentunya, dan beramal saleh. Dengan apa kasih kabar gembiranya? Dengan jannat, surga banyak. Tajri min tahtiha, berlarian di bawah surga. Lari cepat. Apa itu yang lari cepat? Al-anhar, sungai-sungai. Oh, sungai lari-larian. Sungai gerak cepat. Airnya kali. Al-Quran tidak menyebut air. Dalam ayat ini tidak disebut kata air. Yang ada tajri min tahtihal anhar. Mungkin orang yang baru belajar bahasa Arab berkata, oh itu majazi, itu bukan arti yang sebenarnya, itu arti kiasan. Maksudnya adalah air. Ya boleh memahami seperti itu. Tetapi Al-Quran tentu asli. Ya, selama bisa dipahami makna asli, untuk apa jauh-jauh cari makna? Maksudnya apa? Sungai berlarian. Ini untuk menanamkan keimanan ke dalam kalbu kita. Urusan akhirat keimanan, bukan pemikiran, bukan perasaan. Saya enggak paham bagaimana mungkin sungai berlarian. Memang bukan untuk dipahami kalau tentang masalah surga dan neraka, tapi untuk diimani. Ya termasuk tadi khomer, kan khomer membahayakan. Itu di dunia, di akhirat tidak lagi. Bahkan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Baqarah ayat 25, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Disediakan bagi mereka tempat yang indah, luas, tak terhingga, minuman dan makanan yang tidak pernah terbayangkan saat ini nikmatnya bagaimana. Bahkan di samping itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang beriman dan beramal saleh ditunggu oleh pasangan hidupnya yang banyak. Bapak-bapak ditunggu oleh banyak bidadari, ibu-ibu ditunggu oleh banyak bidadara. Mau ibu? Ditunggu bidadara banyak di surga. Jadi ibu-ibu suaminya banyak nanti di surga. Bukan cuma bapak-bapak istrinya banyak, ibu-ibu juga begitu. Sebab Al-Quran tidak mengkhususkan untuk kaum pria. Tapi Al-Quran menyebutkan wabasyiril ladzina amanu, kasih kabar gembira orang-orang yang beriman, tentu pria dan wanita. Hanya memang kalimat ini saya belum mendengar dari yang lain dan belum juga baca dari literatur, bahwa kaum wanita pun ditunggu oleh pasangan hidup yang banyak. Tapi Al-Quran bahasanya memang begitu. Itulah perjuangan saum kita untuk saat ini. Yang halal tidak didekati, tidak dilakukan. Halalkan komunikasi suami istri, komunikasi intim suami istri, halal. Tetapi untuk sementara waktu dijauhi, biar nanti di akhirat yang sekarang dinyatakan haram sekalipun jadi halal. Allahu Akbar. Karena itu orang yang beriman menjadikan perjalanan hidup saat ini adalah menuju pintu kematian agar kita melihat kebahagiaan yang abadi, yang hakiki. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang amalnya lebih berkualitas, paling berkualitas. Berkualitas di hadapan Allah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maut hayah. Allah menciptakan mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Kenapa mati lebih dulu disebut, baru hidup? Terus apa sekarang kita ini? Kita sekarang sedang di perjalanan menuju pintu kematian, menuju kehidupan. Buat orang yang beriman, kematian bukan akhir kehidupan, tapi merupakan pintu untuk memasuki awal kehidupan. Ibadah saum yang kita laksanakan saat ini jelas-jelas adalah mengantarkan kita rindu akhirat. Apa yang dirindukan? Siapa yang dirindukan? Apa yang dirindukan? Tempat, fasilitas yang sangat luar biasa. Al-Quran menyebutkan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannah, sungguhnya sahabat-sahabat surga. Kalimatnya ashab, sahabat. Artinya antara surga dengan penghuni saling merindukan. Sebagaimana persahabatan. Walaupun terjemahan yang lebih mudah, penghuni surga kan gitu. Fi syughulin, dalam kesibukan. Ya sibuk capek dong. Enggak. Bukan kesibukan yang terbayang saat ini di dunia. Kesibukan di akhirat, sibuknya senang, sibuknya tenang, sibuknya rileks, sibuknya santai. Karena itu ada dua bacaan. Ada fi syughulin, ada fi syughlin. Dengan ada bacaan syughlin ada sukun. Sukun itu kan sakinah, tenang ya. Walaupun orang Sunda mah suka nyebut nanti pamaihnya huruf mati katanya. Enggak mati, sukun itu tenang. Fi syughulin fakihun, ada fakihun, ada fakihun. Fakihun menggambarkan tentang fasilitas yang begitu luas tak terhingga, dan fakihun menggambarkan tentang para penghuni surga begitu akrab, dekat satu sama lain. Apa artinya? Fasilitas bagus, makanan enak, minuman lezat, tapi enggak punya teman, tersiksa. Makanya Al-Quran menyebutkan inna ashabal jannati lima fi syughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Jadi itulah kenikmatan-kenikmatan yang mesti kita rindukan, dan yang paling dinikmati nanti di akhirat bagi orang yang rajin ibadah saum. Dengan saum yang benar, menahan diri dari makan dan minum, pas tiba iftar terasa ada kenikmatan tersendiri. Makan minum udah biasa maghrib, tapi waktu saum ada kenikmatan tersendiri. Bagaimana nanti kenikmatan di akhirat bagi orang yang ibadah saum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi yang saum ada dua kebahagiaan yang tidak tercapai oleh yang lain. Apa itu? Yaitu bahagia sewaktu iftar, sewaktu berbuka. Dan kedua, bahagia sewaktu bertemu Allah. Apa hubungannya antara berbuka dengan bertemu Allah? Berbuka, makan dan minum, setelahnya nahan sekian jam. Bertemu Allah, nikmatnya kerinduan bertemu Allah. Nikmatnya bertemu Allah sudah sekian lama kita ingin bertemu. Pas nanti dipertemukan pada saat yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana kita dapat menikmatinya? Allahu Akbar. Kalau saat ini di antara bapak dan ibu sudah membayangkan, di antara ya, bukan semuanya ya, di antaranya ada yang sudah membayangkan nanti hari libur, hari raya Idul Fitri akan berkunjung ke sini, indah tempatnya, menakjubkan, bahagia dengan keluarga. Ya, bagus. Pesan, nanti pas tiba waktunya, ketika melihat keindahan, tanamkan kerinduan untuk bertemu dengan pencipta semua keindahan. Ketika bertemu keluarga sudah otomatis, sudah biasa. Hari raya Idul Fitri bertemu keluarga, bahagia. Bagaimana kita nanti menikmati bertemu dengan pencipta semua keluarga? Orang tua sekian lama tidak bertemu anak, pas hari raya Idul Fitri bertemu. Bagaimana nikmatnya nanti bertemu dengan yang menciptakan anak kita dan menciptakan kita. Mari kita tingkatkan kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Dan sudah Rasul nyatakan, orang yang saum karena nahan diri dari sekian banyak yang halal, nanti akan dapat kenikmatan
meraih kenikmatan yang tidak terbayangkan saat ini. Dan kita tidak mungkin saat ini dan tidak diperkenankan dan tidak diberi kemampuan untuk bertemu Allah dengan mata, tapi hanya dengan pandangan qalbu saat ini. Setiap saat kita bertemu dengan Allah, sehingga kita pun langsung berkomunikasi dengannya dengan kalimat Allahumma, dengan kalimat iyyaka na'budu. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka silakan tingkatkan amal saleh. Dengan syarat amal salehnya dijaga, dipelihara, jangan sampai ternodai dengan kemusyrikan. Pasti akan bertemu dengan Allah. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat bertemu dengannya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan satu doa untuk kita semuanya yang biasa dibaca dalam sujud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalq أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. Ya Allah, Engkau maha tahu masa depan kami. Ya Allah, Engkau maha kuasa merubah keadaan kami untuk menuju kepada yang lebih baik. Ya Allah, Allahumma ya Rabbana, kapanpun kematian yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, kami berserah diri kepada Engkau. Dan kami mohon, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Allahumma ya Rabbana, kami mohon Engkau berikan pada kami rasa takut padamu yang dapat menjaga diri kami dari perbuatan maksiat. Berilah kami Allah nikmat ridha terhadap semua ketetapan Engkau. As'aluka ridha ba'dal qada. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Ya Allah, kami mohon jangan Engkau haramkan kami menatap wajah-Mu. Ya Allah, bertemu dengan Engkau. Berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.